Christmas sudah di depan mata dan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari spesial ini dengan sukacita. Buat yang beragama lain mungkin bisa juga nikmatin momen Christmas tapi dalam bentuk diskon Natal dan Tahun Baru. Dan sayangnya tahun ini tanggal 25 itu bertepatan sama hari Minggu. Jadi nggak nambah daftar hari libur kalian yang beragama lain. Sayang ya. Tapi mudah-mudahan kita semua sehat sampai akhir tahun berikutnya ya. Bicara soal Christmas, salah satu tokoh yang mencolok dalam tradisi ini adalah Santa Claus yang bakalan kasih hadiah-hadiah ke anak-anak yang berkelakuan baik sepanjang tahun. Dan buat anak-anak yang nakal, mereka cuma dapat batu bara di kaos kaki mereka. Atau malah Santa Clausnya ogah buat masuk ke cerobong asap rumah mereka. Kaos kakinya kosong. Kalau menurut kalian hukuman buat anak nakal yang itu tuh nggak ada apa-apanya, tunggu sampai kalian tahu ada sebuah legenda di mana makhluk sangat menakutkan datang bersamaan sama Santa Claus buat menghukum anak-anak yang nakal. Anak-anak yang nakal bakalan diculik atau dicambuk dan dimasukin ke dalam karung dan diseret ke neraka. Bahkan Kak Seto pun gak bisa berbuat apa-apa. Nama makhluk ini adalah Krampus yang datang setiap tanggal 5 Desember buat nyari anak-anak yang nakal lalu dihukum. Dan sekarang kita akan bahas Krampus. Ini kemarin aku sempat bikin questionnaire di Instagram story. Ada yang tahu Krampus, ada yang familiar dengan Krampus. Pada jawabnya, kram di kampus. Legenda mengatakan kalau makhluk ini datang pada malam hari di setiap tanggal 5 Desember. Malam itu dikenal dengan sebutan Krampusnacht atau Malam Krampus. Tubuhnya yang dipenuhi bulu kasar, penampilannya kayak persilangan antara manusia sama kambing. Dia punya tanduk, lidahnya menjulur panjang. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk ini. Dalam beberapa sumber digambarin kalau tubuh dan lengannya terikat sama rantai dan lonceng. Dan juga dia bawa semacam karung atau keranjang besar di punggungnya buat ngangkut bocil kematian ke neraka. Krampus muncul dari gelapnya hutan di pegunungan Alpen dan kemudian mengunjungi setiap rumah buat bawa hukuman bagi yang udah berbuat jahat. Kalau kejahatan yang kalian lakuin itu kecil, maka hukumannya cuma dicambuk sama batang pohon kecil. Kalau kejahatan kalian bisa dibilang agak lumayan, maka kalian dimasukin ke dalam keranjang atau karung dan kemudian dibawa sama si Krampus. Legenda mengatakan kalau kalian udah dibawa sama Krampus, cuma ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalian bakal dimakan sama Krampus. Yang kedua, kalian bakal ditenggelamin di sungai. Dan yang ketiga, kalian gak dimakan dan ditenggelamin, tapi langsung dibawa ke neraka. Walaupun kemunculan Krampus sekarang tuh identik sama momen Natal, tapi sejarah makhluk ini tuh udah ada jauh sebelum itu. Karena kita berbicara soal legenda atau cerita rakyat, maka kisah Krampus ini punya asal-usul yang berbeda-beda. Karena kan biasanya legenda itu diceritain secara mulut ke mulut ya. Jadi tiap daerah khususnya di Eropa Tengah dan Utara punya klaim masing-masing soal asal-usul makhluk ini. Beberapa orang percaya kalau Krampus ini tuh berasal dari entitas pagan yang berasal dari daerah Alpin di masa lalu. Daerah Alpin ini meliputi negara Austria, Prancis, Jerman, Italia, Monaco, Slovenia, dan Swiss. Menurut beberapa sumber, Krampus ini dulu disembah sama para penyihir buat dikasih kekuatan untuk sebagai pelindung. Tapi sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar. Asal-usulnya agak sulit dilacak secara pasti, tapi beberapa sejarawan mengatakan kalau Krampus berasal dari masa sebelum Kristen di wilayah Eropa, khususnya Austria. Konsep tentang makhluk yang bernama Krampus ini dimulai sekitar abad ke-17 dan 18. Dan Krampus awalnya tuh gak berhubungan sama sekali sama Natal. Jadi kenapa Krampus kemudian jadi bagian dari Natal khususnya di daerah Eropa? Kita balik lagi ke zaman dulu. Nah, waktu nyari referensi soal makhluk ini tuh ada sebuah artikel yang mengatakan kalau Krampus itu berasal dari penggambaran Frau Perchta. Frau Perchta adalah dewi musim dingin Jermanik yang punya kepribadian ganda. Dia bisa jadi baik sekaligus jadi jahat.
Dia dikenal sebagai Frau Holle atau Holda yang penampakannya bisa berwujud dua orang yang berbeda. Kalau kalian anak yang baik, maka Frau Perchta ini muncul dengan bentuk wanita cantik dan baik yang bakalan kasih koin perak di sepatu kalian. Dan kalau misalnya kalian anak yang jahat, Frau ini bakalan muncul dengan penampilan makhluk berbulu menyeramkan yang bakal motong perut kalian, ngambil beberapa organ dalam kalian, dan kemudian ganti dengan jerami, kotoran, sampah, dan batu. Terus kemudian perut kalian akan dijahit kembali dengan sampah dan kotoran itu. Sadis sih. Ini dua kepribadian sebenarnya kayak cewek sih, kalau lagi PMS sama lagi enggak. Legenda mengatakan kalau nafas Frau Perchta kalau dia lagi dalam mode menyeramkan itu bau banget, sampai-sampai bisa nyebabin kebutaan saking baunya. Jadi kalian bayangin aja baunya tuh kayak gimana sampai kalian bisa buta kalau misalnya nyium. Perchta biasanya muncul dengan roh Alpen yang dikenal dengan nama Perchten. Perchten ini bisa dibilang semacam roh penjaga. Perchten ini juga digambarin punya dua tipe. Sjön Perchten yang versi baik dan penyayang, dan Sja Percht yaitu versi jahatnya yang bentuknya setengah kambing, setengah iblis. Ini tuh kayak bentuknya Krampus kan? Nah, dari kepercayaan itu muncullah tradisi di mana para pemuda desa setempat bakal berpakaian kayak Perchten dan berlari dari rumah ke rumah. Tujuannya itu buat menghalau kekuatan jahat dan bawa keberuntungan. Ini kemudian dikenal dengan sebutan Perchtenlauf, yang artinya lari Perchten. Ketika Kristen menyebar di daerah itu, tradisi Perchtenlauf kemudian dilarang sama gereja karena dianggap jahat dan tak bermoral. Jadi beberapa orang kemudian berpakaian seperti Saint Nicholas sebagai alternatifnya. Lama-kelamaan Perchten ini berubah jadi monster yang dikenal dengan nama Krampus. Meskipun udah berubah tapi tetap aja dilarang. Mungkin yang dilarang itu tuh bukan tentang makhluk ini, tapi tradisi di mana orang-orang mabok berkeliling kota dengan berpakaian menyeramkan tadi buat nakut-nakutin anak-anak supaya anak-anak tuh pada berkelakuan baik. Tapi kalau misalnya bentuknya kayak gitu, anak-anak bukan cuma takut tapi mungkin bakalan trauma seumur hidup. Dan tradisi ini masih berlangsung di kawasan Austria dan sebagian Jerman. Kemudian lama-kelamaan tradisi yang dikenal sebagai Krampus Ran tadi berasimilasi dengan tradisi Kristen, dan Krampus kemudian menjadi pasangan dari Saint Nicholas. Tapi pasangan yang dimaksud di sini tuh semacam kayak pendamping ya, ibaratnya kayak yin dan yang gitu. Saint Nicholas menggambarkan sukacitanya, sedangkan Krampus menggambarkan hukuman dan teror buat anak-anak yang berbuat jahat. Nah, kalau Saint Nicholas sendiri ini adalah tokoh nyata seorang uskup Kristen yang berasal dari Myra, Turki. Sebenarnya ini udah pernah aku bahas di video aku yang membahas lengkap tentang Christmas, dari asal-usul Santa Claus, asal-usul perayaan Natal, dan lain-lain sebagainya. Go check that out untuk lebih jelasnya. Nah, Saint Nicholas ini lahir 15 Maret 270 Masehi dan meninggal 6 Desember 343 Masehi. Makanya tanggal 6 Desember itu diperingati sebagai Hari Santo Nicholas. Nah, Santo Nicholas sendiri terkenal dengan kemurahan hati. Dia tuh sering berbagi ke orang-orang yang kurang beruntung tanpa harus direkam dan kemudian jadi AdSense. Santo Nicholas juga dikehormati sebagai santo pelindung anak-anak dan pecinta kaum yang kekurangan. Nah, setiap tanggal 6 Desember itu dirayakanlah Hari Santo Nicholas dengan cara yang berbeda-beda. Tapi spirit utamanya itu pemberian hadiah. Nah, sebelum itu tepatnya 5 Desember ada malam Krampus, di mana Krampus bakal berkeliling dari rumah ke rumah nyari anak nakal. Versi lain menceritakan kalau Krampus nemenin Saint Nicholas berkeliling mengunjungi rumah-rumah juga. Nah, anak yang baik bakal berurusan sama Saint Nicholas, sedangkan yang jahat ia bakal berurusan sama si Krampus. Tradisi ini pun berkembang di Austria, Jerman, Bavaria, dan negara-negara tetangga. Asal-usul Krampus berikutnya yang banyak dipercaya adalah bahwa Krampus ini merupakan anak dari Hel, Dewi Underworld dalam mitologi Nordik. Tapi ini kayaknya cuman karangan seorang penulis Brom dalam bukunya Krampus, The Yule Lord, di mana dia ngambil dan menggabungkan beberapa cerita mitologi Nordik ke dalam kisah asal Krampus. Kalau dilihat, Krampus ini juga agak mirip sama makhluk mitologi Yunani, satir. Bentuknya juga setengah manusia, setengah kambing, dan juga dikatakan menghuni hutan-hutan dan pegunungan. Kepopuleran makhluk ini di Eropa nggak terlepas dari Krampuskarten. Nah, Krampuskarten ini semacam kartu ucapan dengan berbagai macam gambar Krampus. Ketika industri kartu pos booming di Jerman dan Austria tahun 1890-an, sejalan dengan kepopuleran makhluk ini.
Orang-orang dari luar wilayah Austria dan Jerman mulai mengenal makhluk ini berkat kartu pos itu. Kalau zaman aku SD tuh dulu masih ada yang greetings Merry Christmas, Happy New Year, ada gambar-gambarnya. Itu biasanya merek-merek, kalian tau lah, generasi 90-an tuh pasti tahu mereknya apa. Kayak bagus-bagus banget gitu kalau kartu Merry Christmas. Dulu tuh kayak seneng banget kalau misalnya Natal, terus kartu Christmasnya tuh banyak gitu. Kayak wah, gue banyak temennya gitu. Padahal satu kelas isinya cuma segitu-gitu aja dan saling ngasih. Tradisi Krampuslauf yang awalnya ada di daerah kecil Bavaria, Tyrol, dan Salzburg kemudian nyebar ke daerah lain. Tapi awalnya nih Krampus cuma dikenal sama sebagian masyarakat Eropa aja. Ketika masyarakat dari daerah yang kenal Krampus itu bermigrasi ke Amerika, maka juga membawa legenda makhluk ini. Dan makin terkenal lah si Krampus. Krampus muncul di pop culture dan beberapa film. Sebenarnya ada banyak monster yang mirip sama penggambaran Krampus ini. Di wilayah Jerman pasca reformasi ada karakter yang bernama Pelsnicke yang juga punya sifat gabungan antara sifat baik Saint Nicholas dan perawakan mirip Krampus. Terus kalau di Yunani nih ada makhluk yang mirip goblin yang bernama Kalikansaroy yang bawa kerusakan ke rumah orang-orang di hari ke-12 Natal. Terus ada juga makhluk di Italia bernama La Bevana, Detmoros di Rusia, dan Grilla di Islandia. Yang mungkin nanti bakal dibahas satu-satu per Christmas kali ya. Jadi Krampus yang awalnya berasal dari entitas mitologi masyarakat Austria dan sekitarnya kemudian jadi pendamping jahat bagi Saint Nicholas dan kemudian lebih dikenal sebagai monster Natal. Kisahnya biasa diceritain sama orang tua sebagai pelajaran buat anak-anak mereka. Buat yang masih penasaran sama makhluk yang satu ini, mungkin kalian bisa nonton film Krampus tahun 2015. Dalam film itu diceritain kalau Krampus ngehukum orang-orang yang udah kehilangan semangat Christmas mereka dengan menyeret mereka ke neraka. Sadis ya. Walaupun mungkin gak sesuai ya sama cerita asli Krampus, seenggaknya cocok buat hiburan saat liburan nanti. Masih mending lah daripada nonton Home Alone yang kayaknya udah diputar berapa ratus juta kali di TV setiap kali Christmas. Aku sampai hafal. Dia telat, dia gak ikut liburan, maknya lupa lagi, gak nyadar, dia ketinggalan, terus dia di rumah sendiri, dijahatin orang jahat tapi dia isengin balik. Udah begitu aja lah Home Alone, tapi seru sih. Kayaknya kalau udah TV udah muterin Home Alone udah pasti suasana Natal banget. Dan lagi pula Natal itu sebenarnya gak terlalu berhubungan sama perayaan suatu agama tertentu aja, karena ini adalah tradisi. Nah, kenapa aku ngomong gitu? Kalau kalian mau nonton lebih lengkapnya, cek aja di video aku yang ngebahas Natal. Alright, that's all about Krampus. Kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, please comment down below. And as always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Merry Christmas, guys! Nah, waktu nyari referensi soal makhluk ini tuh ada sebuah artikel. Nah, Saint Nicholas sendiri ini lahir 15 Maret 270 sebelum Masehi mulu. Walaupun mungkin gak sesuai ya.